Untuk memperbarui informasi terkini di lokasi gempa bumi, kami ajak Anda bergabung dan rekan-rekan kami ada Rasman Abdurrahman di Majene dan juga Samsul Ma'arif di Mamuju, Sulawesi Barat. Kita menuju ke Majene terlebih dahulu. Rasman, nampaknya di belakang Anda kondisinya masih sangat terbatas dari tenda-tenda pengungsian. Apa saat ini kebutuhan yang masih belum tercukupi di sana? Ya, Ken Ane dan pemirsa tujuan dapat kami kabarkan saat ini saya berada di salah satu lokasi pengungsian yang dihuni kurang lebih 2.000 warga yang berasal dari Kecamatan Banggahe, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Di tempat ini warga secara swadaya mendirikan sekitar 120 tenda sederhana seperti ini yang tentu saja tidak layak untuk dihuni, kemudian ditempati oleh sekitar 2.000 warga. Dapat kami informasikan pula bahwa saat ini warga yang telah sepekan menghuni lokasi pengungsian ini mulai kekurangan air bersih. Selain itu, anak-anak juga mulai kekurangan popok, susu, hingga selimut. Kondisi ini mengakibatkan ratusan warga mulai terserang penyakit. Data dari posko kesehatan yang didirikan oleh Dinas Kesehatan di lokasi ini mencatat sekitar 120 orang yang mayoritas anak-anak mulai menderita penyakit gatal-gatal, ispa, hingga demam. Demikian sementara. Rasman, apakah ada petugas kemudian yang datang ke lokasi untuk memantau, memperbarui kondisi, melihat kondisi para pengungsi di sana di tengah keterbatasan yang masih juga dialami? Ya, di lokasi pengungsian ini sendiri sebenarnya telah didirikan posko tepat di pintu masuk area sport center, namun tetap saja minimnya bantuan dari luar kota yang mengakibatkan sejumlah warga di sini masih tetap kekurangan kekurangan selimut, obat-obatan, hingga popok. Kondisi ini yang mengakibatkan pada saat ada warga yang membawa bantuan, warga akan berebut hingga saling dorong karena memang bantuan untuk anak-anak, balita, dan bayi itu sangat kurang didistribusikan ke lokasi pengungsian. Yang banyak didistribusikan oleh para relawan adalah makanan siap saji, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Demikian, Ken. Apa kendala yang dialami di sana, Rasman, sehingga pendistribusian beberapa jenis bantuan ini terkendala akhirnya? Kalau untuk kendala sendiri sebenarnya lokasi pengungsian ini berada tidak jauh dari kota Kabupaten Majene. Jaraknya hanya tidak sampai 10 km, namun memang distribusi logistik terutama untuk anak-anak itu masih sangat kurang. Yang paling banyak didistribusikan tim SAR dan BNPB itu kebutuhan pokok, sementara untuk kebutuhan anak-anak itu masih sangat minim. Selain itu dapat kami kabarkan pula di lokasi ini warga sangat membutuhkan MCK portable serta bak penampungan air agar warga tidak lagi berebutan saat air yang disuplai oleh mobil tangki milik PDAM serta mobil water cannon milik Kepolisian Resort Majene mendistribusikan air. Karena daya tampung dari bak penampungan yang disiapkan di posko ini hanya mampu menampung 2.000 liter air, sementara warga yang mengungsi di sini mencapai 2.500 orang. Demikian. Baik, terima kasih Rasman Abdurrahman mengabarkan dari lokasi pengungsian di Majene, Sulawesi Barat. Lalu bagaimana kondisi para pengungsi di Mamuju? Samsul Ma'arif, silakan. Ya, kenan Anda pemirsa, tidak jauh berbeda dengan kondisi pengungsi di Majene. Kondisi yang dialami oleh para pengungsi di Mamuju juga saat ini dari pantauan kami juga masih sangat kekurangan bahan kebutuhan mereka seperti dengan kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan air bersih tentunya. Salah satu lokasi yang kami datangi adalah di posko pengungsian di Jalan Husni Tamrin. Mereka di sana sangat mengeluhkan kurangnya atau minimnya air bersih. Bahkan mereka juga mulai mengalami kesulitan ketika hendak mencari makanan dan mencari bantuan di luar. Yang laki-laki harus turun mencari bantuan, sementara yang perempuan masih harus tinggal di tenda. Sementara untuk informasi terkini mengenai jumlah korban yang meninggal dunia saat ini ada 91 orang, kemudian yang selamat ada 18 orang, dan saat ini masih ada 3 orang yang dinyatakan hilang. Ketiga orang yang dinyatakan hilang ini diantaranya adalah Ahmad, 55 tahun, kemudian Nurlia,
30 tahun, dan Nur Fatma 3 tahun. Namun meski 3 orang ini masih dinyatakan hilang, namun operasi pencarian di lokasi diduga hilangnya ketiga warga ini di Dusun Aholeang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dihentikan sementara. Penghentian sementara pencarian ini karena cuaca di lokasi pencarian sangat tidak mendukung. Masih banyak longsoran-longsoran yang masih rawan terjadi ketika proses pencarian ini terus dilakukan. Dan keluarga juga, tadi kami mengkonfirmasi hal ini ke pihak Basarnas, mengatakan bahwa pihak keluarga juga sudah merelakan seperti itu proses pencarian ketiga korban ini dihentikan sementara. Dan untuk terkait dengan pendistribusian bantuan, hari ini ditargetkan bantuan sebanyak 550 paket kembali akan dilakukan di Desa Taukong. Kemudian di Desa Panggalo, di sana masih ada sekitar 250 kepala keluarga yang masih terisolir. Dan untuk titik-titik pengungsian berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BNPB, ada sekitar 76 titik pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. 76 titik inilah ada sekitar 19.000 lebih warga Mamuju dan Majene yang terpaksa harus mengungsi karena rumah-rumah mereka rusak, dan tentunya mereka masih harus mendiami lokasi-lokasi pengungsian. Dan untuk di hari ini rencananya akan kembali disasar untuk pendistribusian via udara yang dilakukan oleh BNPB, kemudian TNI Angkatan Laut, yakni di Ulu Manda di Desa Pompengnya. Itu dulu sementara, Ken. Kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, tentunya kita terus berharap agar distribusi bantuan dan kebutuhan para pengungsi di sana bisa segera tercukupi. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas. Samsul Ma'arif dari Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya ada Rasman Abdurrahman dari Majene.